Nah, pada kesempatan kali ini, eee, kita lanjut ya untuk cara menginput laporan harian kinerja. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, sebelum ke laporan harian kinerja kita membuat target bulanan, kemudian target bulanan tidak akan terwujud jika tidak ada target tahunan. Maka kita lihat dulu target tahunannya. Target tahunan ya. Di sini yang memerlukan waktu 12 bulan itu ada satu, merencanakan, melaksanakan ya, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran. Kemudian ada juga di sini yang memerlukan 12 bulan itu eh, menjadi anggota profesi PGRI dan kepramukaan juga 12 bulan. Artinya tiap bulan ditarget tiap bulannya harus ada. Kemudian menjadi anggota melaksanakan pembimbingan ini 1 sampai 6 bulan. Kenapa pakai range? Takutnya tidak sesuai dengan target. Jadi saya pakai rentang 1 sampai 6 bulan. Kemudian sebagai wali kelas 12 bulan. Artinya yang ini sebagai wali kelas harus ada di target setiap bulannya. Kemudian lanjut ke target bulanan. Target bulanan di bulan Februari kebetulan saya di sini ada 5 ya, 5 rencana kinerja yang saya akan lakukan. Nah, ketika pembuatan rencana kinerja bulanan, jangan lupa untuk memprogram kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di bulan Februari. Contohnya terlaksananya perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran itu di dalamnya termasuk PH, penilaian harian, atau mungkin yang dulu sering disebut dengan ulangan harian. Nah, saya ulangan harian dilaksanakan bulan Februari ini selama 4 kali, yaitu tanggal 2, tanggal 9, tanggal 16, tanggal 23. Terus untuk ekstrakurikuler, membimbing ekstrakurikuler, saya lakukan 2 hari. 2 hari itu dilaksanakan insya Allah pada tanggal 11, 25, tanggal 25, tanggal 11 sudah terlaksana, tanggal 25 belum untuk ekstrakurikuler. Nah, tentunya ini untuk pelaksanaan KBM kita tinggal menghitung kalender pendidikan, hari efektifnya berapa hari. Nah, kebetulan di sini 22 hari. Nah, 22 hari ini sudah termasuk penilaian harian di dalamnya. Kemudian untuk terlaksananya melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawab, ini 3 hari. Ini biasanya saya lakukan di waktu pas selesai penilaian harian, memeriksa penilaian harian, terus melaksanakan tindak lanjut. Nah, ada di antaranya siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar di mata pelajaran tertentu atau KD tertentu. Nah, ini di sana kita tugasnya untuk melaksanakan bimbingan konseling masalah belajar ini. Terus kemudian terlaksananya kegiatan yang mendukung guru untuk menjadi anggota organisasi profesi. Saya di sini 1 hari, yaitu tanggal 25 Februari, melaksanakan itu kewajibannya memakai seragam PGRI. Terus kemudian terlaksananya kegiatan yang mendukung tugas guru menjadi anggota kegiatan kepramukaan sebagai anggota aktif tanggal 14 sesuai dengan peraturan gubernur nomor 15 2021 atau peraturan bupati nomor 4 2022, memakai seragam lengkap, seragam pramuka setiap pada tanggal 14 di setiap bulannya. Nah, mungkin itu setelah ini setelah memprogramkan kegiatan apa yang kita akan lakukan selama 1 bulan. Nah, jangan lupa untuk kita melihat ya di laporan harian, untuk menginput laporan harian itu program yang akan kita laksanakan sesuai tanggal
sesuai program yang telah direncanakan. Nah, kemudian ini kebetulan saya tanggal 19 ini hari ini tidak ini ya, mau menginput laporan harian kinerja. Yang pertama klik input laporan, kemudian ini tanggal 19, tanggal 19 itu hari Sabtu. Nah, hari Sabtu saya melakukan karena di jam 1 dan kedua itu pelajaran PAI, maka saya isi eh, membuat membuat kisi-kisi soal untuk pelaksanaan untuk penilaian harian tema 7, tema 7 subtemanya 2, subtema 2. Nah, nanti pas pelaksanaan hari Rabu atau tanggal 23 penilaian harian sudah bisa dilaksanakan. Oh, maaf, ini subtema 3, saya lakukan subtema 3. Sudah siap, sudah punya kisi-kisi dan soalnya nanti pas pelaksanaannya kita sudah mempersiapkan betul-betul. Jadi untuk pas kegiatan kosong atau diisi dengan mata pelajaran yang lain, kita bisa membuat administrasi-administrasi untuk mempersiapkan baik itu untuk kegiatan KBM seperti membuat alat peraga ataupun mempersiapkan untuk penilaian harian, membuat kisi-kisi ataupun membuat soal. Atau bisa saja kalau sudah melaksanakan penilaian harian, kita memeriksa dan menilai hasil penilaian harian. Jadi diisi dengan hal-hal untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, ini dilaksanakan pada jam ke-1, jam kedua, jam 7.30 sampai dengan 8.40. Kita simpan. Ini kenapa diproses? Karena ini belum di akhir ya. Nanti kalau di akhir ini tidak diproses, terus ininya 1 LPK. Kalau ini 0 LPK, karena targetan setiap bulannya itu 1 LPK. Jadi cukup 0 saja. Nah, kemudian di jam ketiga, saya masuk 35 menit. Nah, ini kita copy saja karena dilanjutkan pembelajaran yang kemarin yaitu pembelajaran 4. Nanti masukkan ke input. Ini di sini tanggal 19. Nah, ini kan kemarin hari Jumat pembelajaran 3 kita ganti dengan pembelajaran 4. Proses ini 0 juga. Nah, ini kan termasuknya pelaksanaan perencanaan pembelajaran, jadi masih tetap. Nah, ini kemudian kita masukkan jam 8.40 sampai istirahat jam 9.15. Nah, di jam ke-4 setelah istirahat dilanjutkan dengan PJOK. Jadi saya tidak masuk lagi. Saya isi dengan tadi kan kita sudah membuat ini ya, membuat kisi-kisi soal untuk penilaian harian. Nah, saya lanjut dengan membuat soal. Dengan membuat soalnya sudah dipersiapkan kisi-kisinya, kemudian membuat soalnya. Nah, ini membuat soal berdasarkan kisi-kisi untuk penilaian harian tema 7, subtema 3. Nah, kita proses juga. Terus ini masih
termasuk terlaksananya perencanaan pembelajaran. Ini 0 EPK saja. Terus waktunya dari 9.30 sudah istirahat 15 menit, masuk 9.30 sampai dengan 10.40. Simpan. Nah, di jam ke-6 dan ke-7 setelah istirahat kedua, saya masuk ke kelas. Nah, ini masih subtema 3, pembelajaran 4. Masukkan lagi, ini tinggal salin. Ini proses. Nah, KBM masuknya ke perencanaan pembelajaran. Masukkan lagi 0 LPK. Nah, ini jam ke-6 dan ke-7 itu jam 10.55 sampai dengan 12.05. Simpan. Kemudian istirahat, dilanjutkan istirahat, sholat, makan ya. Terus nanti dilanjutkan sambil menunggu pulang membuat administrasi atau merancang dan menyusun RPP untuk besok, untuk pembelajaran berikutnya. Nah, ini masih masuk ke perencanaan. Terus 0 ini waktunya 12.30 sampai dengan 13.45. Nah, itu untuk cara penginputan laporan harian kinerja. Nah, untuk perilaku kerja, ini perilaku sendiri diperoleh dari atasan langsung dan oleh 2 rekan teman sejawat. Kalau tahun 2021 ini kita hanya mendapatkan atau cukup penilaian dari atasan langsung. Nah, untuk 2022 ini selain kita menilai ke rekan teman kita, juga kita dinilai oleh teman sejawat. Nah, ini adalah perilaku sendiri dari atasan langsung dan teman sejawat. Nah, di sini juga ada perilaku atasan langsung. Artinya kita menilai atasan langsung juga menilai teman sejawat. Berbeda di tahun 2021, dari atasan langsung cukup menuliskan angka saja, berapa orientasi layanannya, kemudian berapa integritas, komitmen, disiplin, kerjasama. Nah, di sini ada perbedaan ya untuk perilaku kerja di tahun 2022 ini. Di antaranya orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif, kerjasama untuk guru. Nah, untuk kepala sekolah ditambahkan kepemimpinan 1. Jadi 1, 2, 3, 4 ya, 4 perilaku kerja. Dan setiap itemnya itu waktu pernyataannya lumayan lumayan banyak satu-satu. Nah, setiap item itu rata-rata 5 pernyataan. Nah, ini untuk perilaku atasan dan ini untuk perilaku teman sejawat. Nah, kebetulan saya menilai teman sejawat ini. Jadi kita bisa melihatnya langsung atau menilainya langsung. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke cara penilaian perilaku teman sejawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.